Kita bertemu kembali dalam materi kita matematika peminatan, yaitu topiknya sistem persamaan dengan subtopik sistem persamaan dua variabel yang berbentuk kuadrat-kuadrat. Nah, di sini nanti ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah bentuk umum sistem persamaan kuadrat-kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BXY ditambah CY kuadrat tambah DX tambah EY tambah F sama dengan 0. Kemudian yang kedua, PX kuadrat tambah QXY ditambah RY kuadrat tambah SX tambah TY tambah U sama dengan 0. Nah, dengan A, B, C, D, E, F, P, Q, R, S, T, U adalah bilangan real dan A ataupun C ya atau P atau R tidak sama dengan 0. Langkah kedua adalah kita akan langkah kedua untuk menyelesaikan sistem persamaan kuadrat, yaitu substitusikan kedua persamaan. Ya, setelah kita substitusikan, jika terbentuk persamaan kuadrat, yaitu bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka kita perlu perhatikan diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut. Lalu kita ingat, jika diskriminannya lebih besar 0, itu artinya persamaan kuadratnya mempunyai dua akar real berbeda, atau kedua persamaan berpotongan pada dua titik. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka kedua akar persamaan kuadrat tersebut adalah bilangan real yang sama, atau kedua persamaan bersinggungan. Dan jika diskriminannya lebih kecil 0, maka persamaan kuadrat tersebut tidak mempunyai akar real. Artinya, kedua persamaan tidak berpotongan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh yang pertama. Misalkan X1, Y1 memenuhi sistem persamaan Y sama dengan min X kuadrat kurang 4X tambah 5 dan Y sama dengan X kuadrat tambah 7, maka tentukanlah nilai X1 tambah Y1. Nah, langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah kita substitusikan persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan min X kuadrat kurang 4X tambah 5, ke persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 7. Yaitu bisa kita tuliskan menjadi min X kuadrat kurang 4X tambah 5 sama dengan X kuadrat tambah 7. Selanjutnya, kita bentuk persamaan kuadrat. Kita pindahkan ke satu ruas ya. Jadi terbentuk persamaannya 2X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Kalau kita bagi 2, maka persamaan kuadratnya menjadi X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat diskriminannya, nilainya adalah B kuadrat kurang 4AC. Sehingga hasilnya 2 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 1. Hasilnya sama dengan 0. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka nilai X1 sama dengan nilai X2. Sehingga jika kita faktorkan, hasilnya akan menjadi X tambah 1 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Hasilnya adalah nilai X sama dengan min 1. Nilai X sama dengan min 1, kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 7. Maka kita dapat Y1 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 7 sama dengan 1 ditambah 7 hasilnya adalah 8. Jadi, X1 tambah Y1 sama dengan min 1 ditambah 8, hasilnya sama dengan 7.
Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua ini, diketahui sistem persamaan kuadrat-kuadrat, yaitu yang pertama, Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1, dan persamaan yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat tambah X kurang A. Tepat mempunyai satu anggota dalam himpunan penyelesaiannya untuk nilai A sama dengan berapa. Nah, jadi langkah yang harus kita gunakan adalah kita substitusikan persamaan pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1, ke persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan min X kuadrat tambah X kurang A. Hasilnya menjadi X kuadrat tambah 3X tambah 1 sama dengan min X kuadrat ditambah X dikurang A. Kita pindahkan ke satu ruas, maka kita akan dapatkan 2x kuadrat tambah 2x tambah A tambah 1 sama dengan 0. Karena pada soal disebutkan mempunyai satu anggota dalam himpunan penyelesaian, itu artinya diskriminannya harus bernilai 0. Jadi B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Kita substitusikan B2, A2, C, A tambah 1. Sehingga kita dapat 2 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali A tambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan. 4 dikurang 8A dikurang 8 sama dengan 0. 8A sama dengan minus 4. A sama dengan min setengah. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat kembali contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X kuadrat kurang XY tambah 4 sama dengan 0 dan 2X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 8. Nah, pembahasannya adalah yang pertama kita substitusikan ya persamaan yang pertama dengan persamaan kedua. Ya, hasilnya menjadi 2x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 8. Ya. Nah, kemudian kita dapat hasilnya menjadi 2 kali xy dikurang 4 dikurang 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 8. Kalau kita sederhanakan menjadi 2xy dikurang 8 dikurang 2xy ditambah y kuadrat sama dengan 8. Nah, hasilnya adalah ini habis ya. Jadi y kuadrat kurang 16 sama dengan 0 ya. Kalau kita faktorkan hasilnya menjadi y kurang 4 kali y tambah 4 sama dengan 0. Jadi kita dapat Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan minus 4. Nah, untuk nilai Y1 4, kita substitusikan ke persamaan salah satu ya, yaitu X kuadrat kurang XY tambah 4 sama dengan 0. Jadi kita dapat X kuadrat kurang 4X tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan X kurang 2 kali X kurang 2 sama dengan 0. Nilai X1-nya sama dengan 2. Kemudian untuk nilai Y2 yaitu minus 4, jika kita substitusikan ke persamaan X kuadrat kurang XY tambah 4 sama dengan 0, hasilnya menjadi X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi X tambah 2 kali X tambah 2 sama dengan 0, X2-nya sama dengan minus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,4 dan minus 2, minus 4. Nah, contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat kurang 5X kurang 2. Yang kedua, Y sama dengan min X kuadrat kurang 3X tambah 2. Dan gambarkan perpotongan kedua grafik pada suatu bidang kartesius. Nah, pembahasannya adalah langkah pertama kita substitusi persamaan pertama dengan
persamaan yang kedua. Sehingga kita dapat x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan min x kuadrat kurang 3x tambah 2. Hasilnya menjadi 2x kuadrat kurang 2x kurang 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0 menjadi x tambah 1 kali x kurang 2 sama dengan 0. Kita dapat x tambah 1 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 1. Yang kedua, x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, kita substitusikan nilai x1 min 1 dan x sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Kalau kita pilih Y sama dengan X kuadrat kurang 5X kurang 2, maka untuk X sama dengan min 1, Y-nya adalah min 1 kuadrat kurang 5 kali min 1 kurang 2. Hasilnya adalah 1 tambah 5 kurang 2 sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 kuadrat kurang 5 kali 2 kurang 2 sama dengan 4 kurang 10 kurang 2. Hasilnya adalah minus 8. Jadi himpunan penyelesaiannya sistem persamaan tersebut adalah min 1,4 dengan 2,8. Nah, grafik dari persamaan Y sama X kuadrat tambah 5X kurang 2 dan Y sama dengan min X kuadrat kurang 3X tambah 2, kita gambarkan seperti ini, ya. X kuadrat kurang 5X kurang 2 itu adalah parabola terbuka ke atas, ya. Kemudian Y sama dengan min X kuadrat kurang 3X tambah 2 adalah sebuah parabola yang terbuka ke bawah. Jika kita gambarkan mengikuti langkah-langkah pada materi kita semester ganjil, ya, maka gambarnya adalah seperti ini. Sehingga kedua parabola itu berpotongan pada dua titik. Ya, tadi kita sudah cari titik potong yang pertama adalah minus 2, minus 4 dan yang kedua adalah 2, minus 8. Ya, jadi dari gambar ini terlihatlah perpotongan kedua parabola terletak pada dua titik. Ya, terima kasih buat perhatian semuanya. Silakan dipelajari di rumah sehingga nanti materi ini bisa lebih paham.